Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid kelas 9 mata pelajaran Al-Quran Hadis hari ini kita akan belajar materi tentang jujur dalam muamalah. Oke, kita harus mengerti dulu apa itu pengertian dari jujur dan muamalah. Oke, yang pertama, perilaku jujur. Oke, pengertian dari perilaku jujur. Jujur merupakan kesesuaian antara ucapan, pikiran, hati, dan perilaku. Jadi, perilaku jujur ini harus sinkron antara ucapan, apa yang dipikirkan, apa yang ada di dalam hati, dan yang dilakukan melalui perilaku manusia tersebut. Jujur juga dapat diartikan sikap atau kebiasaan seseorang yang mencerminkan kebenaran, keterbukaan, dan keadilan dalam ucapan, tindakan, serta pengambilan keputusan tanpa menipu, menyembunyikan fakta, atau memutarbalikkan keadaan. Jadi, jujur itu adalah benar. Ya. Oke, kemudian selanjutnya pengertian dari muamalah. Mungkin murid-murid belum familiar dengan kata muamalah. Muamalah ini adalah salah satu ilmu fikih, yaitu suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Tentu muamalah ini harus sesuai dengan syariat Islam. Gitu. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah yaitu ada jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Itu pengertian dari muamalah. Oke. Nah, di sini ada bidang muamalah. Ini ada jual beli, timbangan dan takaran, profesi atau pekerjaan, utang piutang, kemudian akad dan perjanjian, bagi hasil atau sirkah, produksi barang. Nah, ini contoh-contoh perilaku jujurnya. Untuk bidang jual beli, yaitu dengan contohnya seperti menyampaikan kondisi barang apa adanya, termasuk apa yang cacat atau masa kadaluarsa. Kemudian contoh bidang takaran dan timbangan, menimbang barang dagangan secara tepat tanpa mengurangi berat atau isi. Kemudian contoh yang profesi atau pekerjaan, yaitu contohnya adalah tidak memalsukan laporan kerja dan tidak mengambil upah dari pekerjaan yang tidak dilakukan atau gaji buta. Gitu ya. Kemudian bidang muamalah utang piutang yaitu mengakui jumlah hutang yang sebenarnya dan membayar tepat waktu sesuai perjanjian. Jadi dalam hal ini kalau orang yang punya hutang jangan lebih galak daripada orang yang dihutangi. Ketika diminta untuk membayarnya malah lebih galak. Kita harus tetap membayar tepat waktu, gitu ya. Kemudian bidang muamalah akad dan perjanjian, yaitu contoh perilaku jujurnya adalah menjelaskan semua isi perjanjian secara terbuka dan tidak menyembunyikan informasi penting. Jadi sifatnya adalah keterbukaan. Kemudian untuk bidang muamalah bagi hasil atau syirkah, yaitu melaporkan keuntungan usaha sesuai kenyataan tanpa mengurangi hak mitra usaha. Kemudian untuk bidang muamalah produksi barang, yaitu tidak menyampur produk dengan bahan berbahaya atau menipu konsumen dengan kemasan palsu. Sebenarnya contoh-contoh perilaku jujur dalam muamalah itu banyak sekali. Ini adalah salah satu dari contoh tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke dalilnya. Tentu dalam agama Islam semuanya itu
harus ada dasar hukumnya. Ya, atau bisa dibilang ada dalilnya. Dalil yang akan kita bahas dalam materi jujur dan muamalah itu ada dua. Yang pertama adalah Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Kemudian Quran surat Al-An'am ayat 152. Oke, yang pertama kita akan membahas surat Al-Mutaffifin. Kita baca terlebih dahulu surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka mas sijjin kitabum marqum wailu yauma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tudla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun summa innahum lasul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Shadaqallahul adzim. Oke, kita masuk ke kandungan isi dari surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Pada ayat 1 sampai 6 yaitu adalah membahas tentang kecaman terhadap orang yang menipu timbangan. Oke, celakalah bagi orang yang curang dalam menimbang atau mengukur. Ya, dalam hal ini adalah penjual ya, celaka bagi orang yang curang dalam menimbang atau mengukur. Kemudian mereka meminta penuh haknya apabila menerima dari orang lain. Nah, dalam hal ini adalah pembeli ya, dia meminta hak apabila menerima dari orang lain. Maksudnya adalah curang gitu ya. Kemudian, tetapi apabila memberi kepada orang lain, mereka mengurangkan. Ya, mereka tidak menyadari bahwa mereka akan dibangkitkan kembali atau mereka tidak sadar bahwa akan ada hari kiamat. Pada hari besar, oke ini ya, pada hari besar itu adalah hari kiamat, yaitu hari pembalasan, hari di mana pembalasan perilaku manusia baik yang baik, yang yang amal ma'ruf nahi mungkar. Ya, amal yang baik dan amal yang buruk semuanya ada balasannya. Hari di mana manusia akan berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Jadi manusia itu akan menghadap kepada Allah, dimintai pertanggungjawaban. Kemudian ayat yang ke-7 sampai 11, ayat ke-7 sampai 9 yaitu catatan amalan orang yang berdosa. Jadi semua amalan manusia itu ada catatannya. Nah, catatan perbuatan orang yang berdosa itu tersimpan dalam namanya sijin. Apa itu sijin? Sijin adalah catatan yang tercatat dengan jelas. Jadi catatan sijin itu adalah catatan orang-orang yang berdosa atau catatan amalan-amalan yang buruk. Nah,
Tahukah kamu apakah itu sijil? Nah, ini dijelaskan ya, yaitu kitab yang tertulis berisi perbuatan mereka, perbuatan orang yang berdosa. Kemudian ayat yang ke-10 sampai 13 yaitu azab bagi pendusta hari pembalasan. Jadi dia tidak mempercayai adanya hari kiamat. Celaka bagi orang yang mendustakan hari pembalasan. Dia menganggap hari kiamat itu adalah dongeng belaka atau hanya mitos belaka. Jadi dia tidak mempercayai atau dia menganggap remeh adanya hari kiamat. Yaitu orang yang melampaui batas dan berdosa. Orang yang melampaui batas ini adalah orang yang bermaksiat, gitu ya. Mereka mendustakan hari pembalasan walaupun mereka akan kembali kepada Allah. Kita semua itu pasti akan kembali kepada Allah. Nah, dia itu merasa aman. Oh, aku tidak akan kembali kepada Allah. Dia merasa bahwa kematiannya itu masih lama, maka dia berperilaku seenaknya sendiri. Dia berdosa, dia berbuat curang, dan lain sebagainya. Mereka menganggap ayat-ayat Allah itu adalah dongeng orang terdahulu. Jadi ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Quran itu mereka menganggap oh ini hanya dongeng saja, padahal sebenarnya di situ ada hikmahnya. Dari hikmah tersebut kita akan belajar, oh ternyata ada yang perlu kita pelajari. Oke, kemudian untuk ayat yang 14 sampai 17 yaitu hati yang terhijab. Terhijab itu adalah tertutup azab dan azab di neraka. Jadi hatinya dia tertutup. Karena hati dia tertutup, maka hati kan sebenarnya adalah sinyal ya. Untuk orang itu berbuat baik, hati itu responnya baik. Kemudian jika orang itu berbuat buruk, dalam hati kecil seseorang itu pasti menyadari oh ini adalah perbuatan buruk, tapi karena hati dia itu tertutup, maka dia itu tidak mengetahui apakah perilaku tersebut itu baik atau buruk, dan dia menganggap perbuatan buruk yang dia lakukan itu adalah benar-benar sesuatu yang benar. Hati mereka tertutup, berkarat karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Pada hari itu mereka akan terhalang dari melihat Tuhan mereka. Padahal melihat Tuhan pada hari kiamat itu adalah salah satu nikmat yang paling besar. Gitu. Kemudian mereka akan masuk ke dalam neraka jahim. Neraka jahim itu adalah neraka yang sangat panas. Kemudian lalu dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Jadi orang yang mendustakan hari kiamat itu mendapatkan azab. Gitu. Jadi dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 ini larangan keras sekali bagi orang yang berbuat curang, baik itu penjual maupun pembeli. Dari pihak penjual, dia harus menjual barangnya yang bagus sesuai dengan takaran dan timbangan. Kemudian untuk pihak pembeli itu harus jujur, misalnya beli gorengan, dia makannya 3, tapi dia bilangnya hanya 1, membayarnya hanya 1. Jadi kedua pihak itu harus sama-sama jujur, tidak boleh curang di antaranya. Kemudian di sini ada rangkumannya. Surat ini memberi peringatan keras kepada golongan yang menipu dan berbuat zalim dalam urusan dunia. Hari pembalasan atau hari kiamat itu adalah sesuatu yang pasti, suatu kepastian. Golongan pendosa akan mendapat balasan yang pedih, sementara golongan orang yang beriman itu akan mendapatkan ganjaran yang besar. Jadi semua itu ada balasannya, baik yang berdosa dan yang beriman. Ya, mau milih yang mana? Apakah mau menjadi orang yang dosa atau orang yang beriman? Tentu kita memilih orang yang beriman. Oke, kemudian dalil yang kedua yaitu surat Al-An'am ayat 152. Kita baca dulu surat Al-An'am 152. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تقربوا المال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Untuk isi kandungannya di surat Al-An'am ayat 152 itu adalah larangan mendekati harta anak yatim secara zalim, kecuali untuk kebaikan dan pengelolaan yang bermanfaat sampai dia dewasa. Jadi kita nggak boleh nih mendekati harta anak yatim secara zalim, tapi kita boleh dalam hal ini adalah mengelola. Tentu anak yatim di sini yang dimaksud adalah anak kecil, anak yatim, dia kan belum bisa mengelola uang secara tepat. Maka kita boleh mengelolanya, tapi nanti ketika dia dewasa, uang itu dikembalikan untuk si anak tersebut. Ketika dia dewasa kan dia bisa mengelola hartanya dengan tepat, gitu. Tapi kita hanya mengelola saja, tidak boleh memakannya, gitu ya, karena hukumnya haram. Kemudian perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil sebagai bentuk kejujuran dalam transaksi. Ya, jadi harus sempurna timbangannya dan takarannya. Kemudian Allah itu tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Ini menunjukkan keadilan dan kasih sayangnya. Allah itu tidak akan memberikan beban yang dimana hamba itu tidak akan mampu melakukannya. Allah tahu kita kemampuannya seberapa, makanya Allah tidak akan memberikan beban yang lebih berat kepada kita. Kita pasti bisa untuk melampauinya. Kemudian perintah untuk berkata jujur dan adil dalam bersaksi, meskipun kepada keluarga atau kerabat sendiri. Ya, jadi harus jujur kepada siapapun. Kemudian perintah menepati janji kepada Allah, termasuk semua bentuk perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh manusia. Seperti tadi akad. Ya, akad itu adalah perjanjian dan dia harus berkomitmen, harus harus ditepati. Kemudian semua perintah ini dimaksudkan agar manusia senantiasa mengingat Allah dan menjaga nilai-nilai moral serta sosial. Itulah kandungan isi dari surat Al-An'am ayat 152. Oke, terima kasih. Untuk pembahasan kali ini adalah materi jujur dalam muamalah. Oke, jangan lupa untuk memberikan like, kemudian komentar yang positif, kemudian share materi tersebut agar bermanfaat kepada semua orang. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Hilmi Nadia. Oke, untuk anak-anak silahkan mengerjakan LKBD yang terdapat pada deskripsi tersebut, dikerjakan sesuai dengan pertemuannya. Begitu, jika ada pertanyaan boleh dituliskan di dalam kolom komentar. Jika ada revisi atau perkataan yang salah, perkataan yang mungkin kurang pas dalam penyampaian video ini, bisa dikritik di komentar. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.